Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di challenge hari kelima belajar Python 100 hari. Di hari kelima ini kita diperkenalkan dengan for loop di Python. Dan ini adalah challenge pertama, kita diminta untuk membuat suatu aplikasi untuk menghitung rata-rata tinggi. Ya, you are going to write a program yang mengkalkulasi tinggi badan siswa dari suatu list yang isinya adalah angka berat badan. Kayak begini. Average height-nya, rata-rata tingginya bisa dihitung dengan menambahkan semua tinggi berat badannya menjadi 1 dan dibagi dengan jumlah angka atau jumlah elemen yang ada di list student heights ini. Jadi dikasih contoh 180 tambah 124 tambah 165 ditambah 173 tambah 189 tambah 169 tambah 146 itu adalah 1146 dan total bilangan atau tingginya ada 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti rata-ratanya adalah 1146 dibagi dengan 7 ya hasilnya ada 163,7 sekian dan ini di round ke atas ya, jadi 164. Nah, programnya tidak boleh menggunakan function sum dan atau function len. Ya, function sum itu apa? Kita coba cari Python sum function. Oke, sum A. Berarti dia harusnya menjumlahkan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Coba 15 ya, betul. Oke, jadi function sum ini dia otomatis menjumlahkan dan function len ini seperti kita tahu itu untuk menghitung isi dari listnya ya, jumlah datanya berapa. Dan kita tidak boleh menggunakan itu. Oke. Jadi gimana solusinya? Solusinya sebentar ini bisa di huge. Oke. Solusinya teman-teman. Di sini kita sudah dapat student heights ya dari input. Dan ini sudah di split. Return list of word in string using sep as the delimiter string. Default value-nya none to any white space. Oke. Kalau kita coba dulu input split. Oke, di sini ada for loop ya. For n in range dari 0 sampai student heights. Jadi dia akan range angka ya dari 0 sampai dengan panjang dari student heights ya. Oke, kita coba print n ya. Kita mau tahu dia print apa di situ. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dia print angka 0 ya sampai angka 4.
Ya, berarti sampai 1, 2, 3, 4, 5 kurang 1 ya. Jadi range ini dia akan range dari start sampai stop. Tapi stopnya di omit ya. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5 dia ngeprintnya dari 0, 1, 2, 3, 4. Awalnya 0, terakhirnya di omit. Oke. Dan n-nya dimasukkan ke dalam list ini untuk dicek, untuk mengakses value di listnya. Kemudian di-convert menjadi integer. Seperti itu. Ya. Dan karena di Python itu elemen listnya bisa berubah value-nya ya. Jadi seperti ini bisa. Oke. Nah, yang perlu kita lakukan adalah menghitung total berat badan ya, 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya. Dan juga total jumlah data berat badannya. Kalau contoh di sini berarti ada 5. Berarti kita bisa bilang kita punya total heights, kita isi dengan 0, dan juga punya total data. Kemudian kita for height in student height ya. Di sini kita mengakses berat badan di dalam list student heights. Yang kita lakukan adalah total heights-nya kita tambah dengan height, dan total data kita tambah dengan 1. Outputnya adalah langsung angkanya ya. Berarti tadi rumusnya adalah height average itu adalah total heights dibagi dengan total data, dan ini mau bulatkan ya, seperti itu. Nah, ini tinggal di print height average-nya. Kita copy example inputnya. Outputnya harusnya 171 ya. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita di challenge kedua, masih di for loop. Di challenge kedua ini mirip dengan challenge pertama. Di sini kita diminta untuk menghitung nilai tertinggi dari suatu skor. Ya, di sini misalnya ada list student score, ada 78, 65, 89, 86, 55, 91, 64, dan 89. Kemudian outputnya adalah 91, karena 91 itu yang paling tinggi. Oke, kita langsung aja ya. Seperti challenge sebelumnya, kita punya for loop seperti ini. Di mana kita bisa mengakses setiap skor yang ada di dalam student scores.
Nah, yang perlu kita lakukan sekarang adalah mencari tahu skor yang paling tinggi. Jadi di sini kita punya highest score sama dengan 0 ya. Kita setkan 0. Dan di dalam for loop ini kita akan melakukan sesuatu untuk memeriksa apakah skor yang dalam loop ini lebih besar dari highest score. If true, kalau misalnya betul, yang akan kita lakukan adalah set current score ke highest score. Ya, itu yang akan kita lakukan. Caranya bagaimana? Caranya berarti pakai if score lebih besar dari highest score, kita set highest score dengan score, kemudian kita output print the highest score in the class is X, kita ubah jadi highest score. Ya, kita copy penyebaran 91 ya, seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan ke challenge yang ketiga. Di sini kita diminta untuk membuat program yang dapat mengkalkulasi total angka yang genap dari 1 sampai 100. Thus, the first even number will be 2, dan yang terakhirnya ada 100. Jadi 2 tambah 4 tambah 6 sampai dengan 100. Dan outputnya adalah total si angkanya ya. Oke. Kita akan pakai total number boleh lah, total value aja, total value 0. Nah, kita akan pakai for loop jenis kedua, yaitu range ya. Jadi caranya adalah for number in range. Nah, range ini dia parameternya adalah tidak ada ya. Nah, ada start, stop, dan stepnya ya. Jadi range dimulai dari dari 0 sampai ini sampai 100 ya. Berarti kita akan hitung sampai 101. Kenapa? Karena 101 itu akan diabaikan. Jadi range ini dia mengabaikan angka terakhir. Jadi sebenarnya nanti dia akan range dari 0 sampai 100. Jadi kita perlu tambahin 1.
Dan karena ini mintanya kita menambahkan angka yang genap, berarti kita bisa pakai si stepnya, yaitu 2. Step ini berarti kalau misalnya mulai dari 0, dia akan tambah 2, tambah 2, tambah 2, sampai 101, sampai 100. Kemudian di sini kita akan total value ditambah dengan number. Kita print total value. Coba put 2550 ya. Benar nggak ya? Kita lihat solusinya. Ya benar ya, 2550. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut ke challenge berikutnya. Judulnya adalah FizzBuzz. Instruksi kita akan menulis program yang akan print solusi untuk FizzBuzz game. Oke, FizzBuzz game itu apa saya nggak tahu ya. Your program should print each number dari 1 sampai 100 in turn. Oke, print angka 1 sampai 100. Ketika angkanya bisa dibagi 3, instead of printing the number, it should print Fizz. Jadi kalau angka dari 1 sampai 100 itu habis dibagi 3, kita harus print text Fizz. Kalau habis dibagi 5, kita harus print Buzz. Dan kalau angkanya habis dibagi 3 dan 5, kita print FizzBuzz. 1, 2, Fizz, 4, Buzz, Fizz. Oke. Sip. Kita coba dulu ya. Berarti akan ada for loop pakai range. In range 1 sampai 100 ya. Berarti 1 sampai 101. Oke. Berarti kita akan if-nya bisa macam-macam, bisa 1-1. print. Kita isi dengan number. If kalau numbernya habis dibagi dengan 3, to print sama dengan to print kita isi dengan Fizz. Ya kan?
if number habis dibagi 5, print ini adalah bus. Oke, this bus. Untuk print area fish busnya digabung ya, fish bus. Kotak print. Oke. If kita butuh 3 if ya. Kalau dibikin ya sudah, if number or satu dua fish 4 bus fish 15 fish bus. Iya. Ya kurang lebih gitu ya. Jadi sebenarnya cara construct if else-nya itu bebas. Mungkin ini bukan yang paling mudah dibaca. Oke, halo teman-teman, kembali lagi. Iya, sekarang kita ada di challenge terakhir di hari ke-5. Di sini kita diminta untuk membuat password generator ya. Jadi di sini sudah disiapkan sebuah list dari huruf A, B, C, D, F, G, huruf kecil sampai Z, kemudian A sampai Z huruf besar, kemudian ada list angka dari 0 sampai 9, dan juga ada simbol seperti ini. Kemudian nanti programnya akan bertanya, berapa banyak huruf yang mau kita pakai di password, kemudian berapa banyak simbol yang mau kita pakai di password, dan berapa banyak angka yang mau kita pakai di password. Dan di sini ada easy level sama hard level. Kalau easy level, ordernya tidak random. Contoh, kalau misalnya 4 angka, 2 simbol, 2 number. Nah, ini nggak random. Jadi 4 angka di depan itu udah pasti 4
karakter di depan itu udah pasti letter, kemudian 2 simbol dan 2 angka. Kalau yang hard level di random karakternya, jadi 4 angka tapi urutan akhirnya di random. Oke. Langkah pertama yang kita perlu lakukan adalah untuk mengambil karakter-karakter dari masing-masing listnya. Ya, gimana caranya? Misalnya saya bilang saya mau 4 dari sini. Kalau cara gampangnya kita bisa list letter ini kosong gitu, for i for m range for i range misalnya 4, berarti kalau 4 itu tapi bisa masukin 0 juga kan, tidak ada validasi. Atau kita kasih validasi dulu sebentar ya, if mr letter kecil dari 0, kita akan adalah mr letter kita set ke 0 ya, if jadi kalau usernya mengetikkan -1, -2 dan seterusnya. Nah, kita udah set aja ke 0. Ini simple validasi. Salah, mr number ya. Mr number. Oke. Kemudian range-nya ya, berarti range-nya adalah dari 0 sampai mr letter. Gitu ya, saya mau coba dulu. Misalnya 2, 1, 1. How many right below? Oke, berarti ini 01 ya, 01 berarti 2 kali ya. Dia ngeprint 2 kali. Kalau misalnya kita masukin 0, oke, dia nggak print sama sekali. Oke. Nah, yang kita lakukan di sini adalah sebenarnya kita nggak butuh m-nya, tapi kita butuh loopingnya. Nah, yang kita lakukan adalah kita akan ambil letter random dot letter.
random dot choice dari letters. Kita ambil random elemen dari letter, terus kita masukin ke sini. Oh, kepake deh yang buat ini kayak gini. Oke, kita coba dulu yang list letternya. Misalnya 3, ini kita belum bikin. List assignment index out of range. Oh, nggak bisa gitu ya. Oke, kita coba ya. Kita pakai append. Append itu untuk menambahkan bilangan. Apa begini ya? Coba ya. Oh, ini benar. AMM. Oke. Terus dapat AMM di sini. Sekarang saya mau coba cek ini ya. Python check value access in list. Jadi kalau value-nya sama di dalam list, kita akan coba hitung lagi. 7 in A. Oke, ini apa? 7 in A. Oh gitu. Oke. Ini dia tadi ada beda-beda cara ya. As stated by other in can be very solved for large list. Here are some comparison of the performance of in set and bisect. Oke. Menarik. Tapi kita punya list sedikit. Jadi kita akan letter random choose letters if letter and list letter letter not in this letter. Kita akan append si letter.
ya kan? Tapi berarti cara loopnya nggak bisa gini ya. Saya kalau kayak gini nanti ini berhenti. Benar nggak? Ya dong. Coba ya, for Python infinite loop Python. Oke. Oh, pakai while. Oke, while ini belum diajarin tapi ya udahlah. While tadi mana tutorialnya kok begini ya. Oke. While selama length dari ini ya, kita akan looping selama panjang dari ini lebih kecil dari yang diminta ya, dari NR letter. Selama panjang ini lebih kecil atau sama dengan, lebih kecil sama dengan, akan looping terus selama panjang ini lebih kecil sama dengan jumlah yang diminta. Oke. Coba run lagi. 3 0 AWSU ya, kelebihan ya. NR letternya 3, ini kan 0 lebih kecil dari 3, iya. Append sekali, satu ya. Oh, ini lebih kecil berarti. Oke. Kita masukin 0. Oh. Oke. Udah dapat. Sekarang kita akan copy paste. Kita ambil yang list symbol ya. List symbol. Dia pen ke sini. NR-nya NR symbol. Selama list symbol lebih kecil dari NR symbol sama dengan random choice dari symbols. Nah, di sini akan random choice symbol, dan dia akan cek selama list simbolnya tidak ada di simbol, ya akan append list symbol dengan simbol. Oke. Terakhir kita akan lakukan untuk numbers. List numbers
berarti ini list numbers lebih kecil dari R. Number lebih sama dengan random choice dari numbers. Kalau numbernya tidak ada di list numbers, maka list numbers kita append dengan si number. Ya, kita coba print dulu untuk make sure. Kita punya list letter, kita punya list symbols, dan punya list number. Kita print, ini kita jalani 2, 4. Oke, kita udah dapet angka dan huruf dan simbol secara random berdasarkan jumlah di input sama user. Sekarang kita perlu gabungin dan kita acak. Gimana cara ngacaknya? Kita bisa digabungin J8 jika 8 coba ya, password kita gabungin terus kalau gabungin gitu I don't know, si password pen. Kita coba list letter, symbol, list numbers. Kita coba print password. Oh, tak bisa ya. Tiga, 2, 1. Oh, dibentuknya begini. Nggak jadi satu list ya. Caranya gimana? Kayaknya bisa gini sih. Password ya, sebentar ya, kayaknya saya tahu caranya.
Oke. Nah, ini kan 0, 1, 2 ya. Kita akan pick secara random. Final password. For dia akan ambil random dari, jadi idenya adalah dia akan ambil random dari list pertama, terus di iterasi berikutnya ambil random lagi dari manapun gitu, dari manapun. Jadi kayaknya kita tetap butuh while all sign false, selama all sign nya adalah false ya. Final passwordnya kosong, kita akan pick random dari 0 sampai 3. Enggak sih, enaknya digabungin sih, itu lebih gampang. Gimana kalau list password? Kita gabungin aja gimana? List password atau enggak password jangan, gimana cara gabungin ini ya, coba ya, Python combine list. Ada function itu ya, merge. Oh begitu, ada cara cepatnya ya. Oh ada extend ya. Oke, kita pakai itu aja ya. Password extend newsletter simbol number. Oke, kita coba dulu. 3, 2, 2. Oke. Benar ya? Ini bisa kita hapus. Sekarang kita udah punya list ini. Berarti kita tinggal random. Kita pick random aja. Cara gimana? Kita bisa bikin random dari range ini.
ambil kita bikin final password for and password lagi ya, cukup Python pop. Kalau pop itu terakhir sistem. Python list method pop removes and return last object or object from the list. List pop objeknya adalah list yang ke sekian. Oke, kayaknya bisa sih. Coba ya. Oh, atau enggak dibalik ya, final password. Kalau dibalik, cara masukin ke sini yang dibalik. 0 sampai 5. Ini and in range 0 sampai length si password ya, panjang password. Oke. Tapi panjang passwordnya udah setengah jam ya. Tuh butek. Password random dot choice dari si password. Python random index. Gue butuh indeksnya gimana ya? Choice. Oh, random. Iya, pakai itu aja ya. Length range. Panjang dari range.
Ini bisa nih. No, an even better solution. Oh, tapi ini ya. Searching more than one random element. Oh, ada random dot sample. This method selects element without replacement. Okay, random dot sample. There is an easy way, random dot sample. Random dot sample. Populationnya adalah password. Ambil sepanjang password. Bisa print password, print final password. Coba putaran 3, 2, 2. I S R 2 4. Oke, coba lagi ya. 2 0 5. Oke, keren, sip. Outputnya berarti ini ya, final password. Kita tinggal printf your password. Nah, tapi ada problem juga nih, supaya ini kan NR letter itu bisa aja kita masukin 100 dan dia akan looping terus sampai si panjang ini lebih kecil dari 100 ya. Berarti NR letter ini harus kita validasi lagi ya. NR letter lebih besar dari length si letters. NR letter kita set dengan panjang dari si letters itu sama lebih besar dari length dari symbols. Kita set symbols terus kalau n numbernya lebih besar dari panjang symbols numbers letter symbol number kita set dengan numbers ya. Jadi meskipun kita masukin 100 dia tetap bisa ya your password. Nah, password ini masih bentuknya list ya.
Udah nggak ya? Python combine list element, combine list with another list, merge list element. Merge list element pakai str. Oh, pakai str bisa di convert ke str. Kalau ini pakai join di slice. The original test is nggak bisa deh. The list after merging element. Oh, enggak. Concatenate list with delimiter. Nah ini. Outputnya. Oh. New list titik A. Oh ini. New list join. New list A itu adalah new list join. Python join. Oh, oke, menarik sekali. Kita coba ya. Akan join. Kayaknya nggak bisa deh. Oh, iya bisa. Coba. 100. Oke. Oke. Weird syntax. Tapi ya it works. Oke.